Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ibnu Fareza dari program studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah Manajemen Desain. Yang nomor satu, apa manajemen itu? Menurut Malayu SP Hasibuan, menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, dari kedua perkataan para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu atau seni untuk mengatur suatu pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan. Yang kedua, manajemen itu ada pada beberapa konsentrasi. Yang pertama adalah manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya atau manajemen personalia ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia mulai dari hiring atau penerimaan pekerjaan, pengendalian mutu, dan juga peningkatan kompetensi pada setiap pegawai. Yang kedua adalah manajemen produksi. Manajemen produksi yaitu di mana manajemen ini lebih terfokus kepada pengolahan material, perencanaan, desain, dan pemantauan produksi. Yang ketiga adalah manajemen informasi. Pada manajemen informasi ini tentunya setiap perusahaan tentunya memerlukan sebuah informasi untuk dalam setiap pemasaran yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Pada manajemen informasi ini tentunya bagaimana suatu manajemen ini bisa mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan diolah oleh perusahaan tersebut. Yang keempat adalah manajemen pemasaran. Pada manajemen pemasaran ini tentunya terdiri dari bagaimana suatu produk ini bisa dipasarkan terhadap pasar yang tepat dan juga mempelajari dan menganalisis kompetitor-kompetitor yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kelima adalah manajemen strategis. Pada manajemen strategis ini dipelajari pula bagaimana suatu perusahaan ini bisa mengatur strategi kembali, mengatur kembali bagaimana caranya untuk bisa bertahan terhadap kompetitor yang mereka miliki. Yang keenam adalah manajemen administrasi. Pada manajemen administrasi ini tentunya setiap perusahaan perlu mengumpulkan setiap data-data dan setiap segala kebutuhan administrasi yang tentunya menunjang kebutuhan perusahaan. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah manajemen keuangan. Pada manajemen keuangan ini tentunya sangat umum sekali karena pada manajemen keuangan ini setiap perusahaan perlu sekali untuk memanage pengeluaran dan pemasukan perusahaannya agar keuangan dari setiap perusahaan tersebut stabil. Nah, selanjutnya, apakah manajemen itu diperlukan pada industri kreatif atau DKV? Pada industri kreatif DKV tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu desain dan juga prinsip-prinsip desain saja dalam untuk bertahan pada dunia industri, tapi perlu juga manajemen agar segala sesuatu yang mulai dari rencana awal sampai rencana akhir bisa tercapai, mulai dari perencanaan desain, pengeksekusian hingga pemasaran terhadap klien ataupun masyarakat. Yang keempat adalah apa saja sih unsur-unsur yang pada manajemen. Nomor satu adalah man. Man atau sumber daya manusia adalah tentunya pada setiap manajemen ini tentunya butuh yang namanya manusia. Karena manusia sendiri adalah yang merencanakan manajemen itu sendiri dan juga mengeksekusi. Tanpa adanya manusia, manajemen juga tidak akan berjalan tentunya. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk pekerja. Yang kedua adalah money. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan keuangan yang tentunya nanti akan menjadi salah satu kebutuhan yang bisa menunjang untuk pembelian
bahan-bahan yang nantinya akan diolah oleh perusahaan. Yang ketiga adalah material. Pada material ini tentunya yang paling penting juga pada perusahaan, karena tanpa adanya material atau bahan, produksi pada sebuah perusahaan juga tidak akan berjalan lancar. Yang keempat adalah metode. Pada metode ini perusahaan tentunya perlu sebuah metode yang tepat agar perusahaan pun bisa menjalankan manajemennya dengan baik tentunya. Yang terakhir ada market. Nah, pada market ini tentunya diperlukan juga nih perusahaan untuk melihat nih pasar-pasar yang nantinya akan jadi pasar mereka untuk memperdagangkan produk yang mereka telah produksi. Dan yang nomor kelima, apa saja sih ciri-ciri perusahaan dengan manajemen yang baik? Tentunya dengan perusahaan yang memiliki manajemen yang baik itu adalah perusahaan yang sejak awal pembuatan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut memiliki rencana yang tertata rapi dan juga jelas tentunya, dan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan juga memiliki etos kerja yang tinggi juga, dan memiliki waktu kerja yang teratur dan juga sistem penggajian yang baik juga. Nomor ke-6, manajemen apa sih ciri manajemen yang baik itu? Manajemen yang baik itu tentunya adalah di mana sebuah manajemen ini terdiri dari perencanaan yang baik gitu, mulai dari awal sampai akhirnya juga jelas, dan juga tentunya dalam manajemen yang baik ini pun segala sesuatu atau apapun yang akan dilakukan terstruktur dengan rapi dan dieksekusi secara bertahap, dan juga diharapkan juga hasilnya akan matang tentunya. Dan yang terakhir nomor 7 adalah dua perusahaan dengan manajemen yang baik. Di sini saya akan menyebutkan yang pertama itu ada Google dan yang kedua adalah Apple. Nah, perusahaan Google mungkin teman-teman juga pasti tahu ya apa itu Google. Nah, perusahaan Google yang berada di California ini juga salah satu perusahaan yang memiliki HR yang baik. Namun dengan adanya banyaknya cabang di setiap negara, Google ini tidak menurunkan kualitas pada manajemen HR-nya itu sendiri. Dengan karyawan yang sekitar 72.000 orang, Google ini memiliki standar manajemen yang baik yang dilansir oleh Workforce tahun 2017. Yang kedua ada di Apple. Perusahaan Apple, mungkin perusahaan Apple ini banyak teman-teman juga tahu, yaitu perusahaan elektronik yang memproduksi entah itu laptop, entah itu iPhone, dan juga iPad. Nah, pada perusahaan ini yang berbasis di Amerika, perusahaan ini memiliki manajemen HR yang baik, memiliki sarana kerja yang baik, dan juga dengan adanya tunjangan pada perusahaan ini pun membuat tenaga kerja muda atau ahli-ahli muda pun tergiur untuk masuk perusahaan Apple ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pada mata kuliah manajemen desain ini. Sekian dari saya. Thanks.